Salam, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Mama, Opa Oma, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah secara online dari rumah. Hari ini kita memasuki minggu pertama, minggu sengsara Yesus Kristus. Karena itu mari bersama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena anugerahnya kita dilayakkan untuk datang di hadapan hadiratnya dan bersekutu dalam ibadah saat ini. Karena itu menandai ungkapan syukur kita saat ini, kita menyatakan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini nas yang membimbing kita dalam ibadah saat ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah nas pembimbing bagi kita semua. Kita lakukan PKJ nomor 42 ayat 1 dan 2, kumohon pengampunan. Ku mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa yang banyak ku lakukan, Tuhan, nyata di hadapan-Mu. Teguhkanlah imanku, Tuhan, bimbing tiap langkahku. Jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalan-Mu. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan diberitakan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami dilayakkan untuk datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Dalam kelemahan dan kerapuhan kami memohon supaya benih-benih firman-Mu
ditanamkan dalam setiap hati dan pikiran kami, Tuhan. Saat ini kami telah menyatakan kesiapan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon padamu ya Bapa, supaya Roh-Mu yang kudus menaungi kami semua, menaungi Opa dan Oma, menaungi Bapa dan Mama dan saudara-saudari yang tidak bisa datang, hadir dan mengikuti kebaktian di gereja. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang melampaui batas ruang dan waktu itu, ada dan hadir bersama dengan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang terambil dalam kebaktian pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan membacakan bagi kita semua. Matius 18 ayat 21 sampai 35 dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, menaati, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Mama, Opa, Oma, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Hari ini kita mengawali minggu sengsara yang pertama. Minggu ini gereja kita memulai peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus dengan tema
pengampunan yang membebaskan. Bapak Mama, Opa Oma, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan bersama. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Entah itu kesalahan yang secara sengaja, kesalahan yang secara tidak sengaja, kesalahan yang sadar ataupun kesalahan yang tidak sadar, ataupun juga kesalahan yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus. Nah, dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat itu, Bapak, Mama, Opa, Oma, ada kesalahan yang tidak menimbulkan akibat serius, tetapi ada juga kesalahan yang tidak hanya menyakitkan, tetapi menimbulkan luka yang tersimpan dalam hati. Nah, luka yang kemudian disimpan dalam hati itu terbawa bertahun-tahun dalam hidupnya dan kemudian menjadi akar pahit dalam diri seseorang. Nah, Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan kalau dalam kondisi seperti ini, apakah pengampunan bisa dilakukan dengan mudah? Saya rasa kita semua pasti akan berkata, tergantung, ya. Atau juga pasti rata-rata bilang, sonde mudah, sonde gampang. Sonde gampang untuk diwujudkan. Nah, Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari, bacaan kita pagi hari ini memberikan gambaran juga tentang bagaimana Allah mengampuni orang berdosa tanpa memandang masa lalu yang kelam. Di sini, di teks ini kita akan melihat pengampunan yang membebaskan dari Allah itu kepada manusia tanpa memandang masa lalunya. Dalam bagian ini, Petrus, jika kita melihat dalam bacaan ini Bapak Mama, pasal 18, di sini Petrus mendekati Yesus dan berusaha untuk tampil bermurah hati di depan Yesus. Nah, di sini Petrus dia menanyakan begini. Dia menanyakan di ayat 21 itu. Ya. Petrus menyebut angka 7 kali. Nah, pertanyaan Petrus ini membawa kita atau sedang membawa kita jauh lebih dalam untuk mengangkat fakta tentang pengampunan yang menurutnya tidak mudah untuk dilakukan. Dalam ayat 22, Yesus menjawab pertanyaan Petrus. Ya, saya akan bacakan. Di ayat 22 itu Yesus menjawab pertanyaan Petrus. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, apa maksud 70 kali 7 kali, Bapak, Mama, Opa, Oma? Saya yakin kalau kita jadi Petrus, pasti kita akan bertanya, haruskah kita mengampuni orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya pada kita? Haruskah? Nah, rupa-rupanya angka 70 kali 7 kali ini mengartikan seseorang tidak boleh mengingat berapa banyak sekali mengampuni. Ya, seseorang tidak boleh mengingat berapa kali mengampuni seseorang, tetapi harus selalu mengampuni orang yang mau sungguh-sungguh bertobat. Tidak peduli berapa banyak kali mereka meminta. Nah, ini artinya sedang membawa ketong untuk jangan bahitung kalau mau mengampuni. Pengampunan itu harus dilakukan selalu, artinya terus-menerus. Ya, tidak peduli berapa kali orang meminta. Nah, angka ini menunjukkan pengampunan yang tak terbatas. Ya, coba Papa, Mama, Opa, Oma kali 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali berapa? Ya. Itu mau kasih tahu kepada kita bahwa rahmat Allah dalam memberikan pengampunan kepada kita itu tak terbatas. Ya, menunjukkan tak terbatas. Lalu kemudian teks ini juga memberi penegasan tentang sejauh mana orang harus mengampuni. Pertanyaan Petrus kepada Yesus kemudian dijawab melalui perumpamaan. Nah, Bapak Mama perlu kotong ketahui kitab Injil ini kebanyakan suka sekali memakai perumpamaan. Ya, karena
Yesus yang datang dalam rupa manusianya itu. Dia menjadi sama dengan manusia dan juga mau supaya membuat manusia itu bisa memahami dirinya dengan akal terbatas yang ada pada mereka. Jadi di sini Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang orang yang berhutang. Tetapi orang yang berhutang ini dalam ini bacaan ini dia berhutang bukan tentang uang. Ya, di sini bukan berbicara tentang uang. Di sini Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang seorang hamba yang diampuni hutangnya yang besar oleh rajanya. Namun hamba itu tidak mampu, ya, jadi raja ini ada memiliki dua hamba. Yang satu hamba yang dua-duanya punya hutang juga. Nah, raja menagih hutang mereka, tetapi mereka bilang sabar dulu, tunggu sampai hutangnya dibayar lunas. Tetapi karena raja melihat kebaikan, ya, raja melihat kebaikan hati dari salah satu hambanya ini, dia menjadi lunak, ya, dia tidak jadi menghukum salah satu hamba itu. Nah, seorang hamba yang diampuni hutangnya yang besar oleh raja. Tetapi ada satu hamba yang tidak mampu mengampuni temannya, padahal sebenarnya dia ini juga punya hutang kepada raja. Ya, temannya yang memiliki hutang yang lebih kecil. Maka ketika raja dapat tahu, raja menjadi marah. Mengapa raja menjadi marah, Bapak, Mama, Opa, Oma? Raja marah kepada hambanya yang jahat itu, karena hamba yang jahat itu tidak mau mengampuni. Nah, akibat dari tidak mau mengampuni, pengampunan yang diberikan oleh raja tadi kepada hamba yang jahat itu di awal, itu kemudian membuat raja menjadi murka dan menghukum hamba yang jahat. Nah, Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari, pada zaman Alkitab, itu dicatatkan bahwa orang yang kalau tidak membayar dia punya hutang itu akan mendapat konsekuensi sebab akibat. Ya, seseorang yang meminjam uang lalu tidak mampu membayar hutangnya, maka orang yang meminjamkan itu dapat menangkap si peminjam dan juga memaksanya untuk bekerja sampai hutangnya itu lunas. Ya, ataupun juga bisa menangkap si peminjam itu lalu dijebloskan ke dalam penjara, ataupun juga memaksa anggota keluarganya untuk bekerja kepada pemberi hutang ini menjadi budak untuk membantu membayar lunas utang tersebut. Nah, Bapak, Mama, Opa, Oma, jika kita berefleksi, rupa-rupanya belas kasihan dan tidak punya belas kasihan itu tidak hanya berdampak pada diri sendiri saja, tetapi juga berdampak pada orang lain. Ya, tadi sama seperti kedua hamba. Yang satu sudah diampuni raja, tapi yang hamba yang satu sudah diampuni raja, tetapi dia tidak mau mengampuni dia punya teman juga yang sesama hamba ini. Jadi tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi berdampak juga pada orang lain. Ya, Tuhan Yesus menekankan bahwa kesalahan kita kepada orang lain ataupun sebaliknya itu juga sama seperti hutang yang harus dibayar dan dilunasi. Nah, Bapak, Mama, Opa, Oma, coba kalau kita berpikir lebih dalam lagi. Dalam perumpamaan itu, sang raja sebenarnya punya hak untuk menghukum hambanya yang berutang. Namun karena hamba ini mengakui kesalahan, hamba ini memohon kesabaran tuannya dan berjanji akan melunasi hutangnya, sang raja akhirnya berkenan. Dia berkenan. Tadi di sini dituliskan bahwa raja itu belas kasih. Ya, tergeraklah hati raja oleh belas kasihan. Ya, jadi sang raja akhirnya berkenan menerima permintaan hambanya. Ya, sang tuan mengampuni dan tidak ada lagi penghukuman. Bahkan seluruh hutang hambanya dihapuskan. Jadi, kalau kita belajar dari sikap hamba ini, Bapak, Mama, Opa, Oma, hamba ini dia sadar sebenarnya bahwa dia punya hutang banyak. Namun dari permohonannya, dari penyerahannya itu, dia menggerakkan hati tuannya
Ya, sehingga sang raja bersedia menahan kemarahannya dan memberi belas kasihan. Hamba itu dibebaskan dari hukuman dan utangnya yang tak sanggup dilunasi itu kemudian dihapuskan, ya, dihapuskan oleh raja. Nah, dalam perumpamaan ini, Bapak, Mama, Opa, Oma, bagian ini mengajarkan kita tentang belas kasihan dan juga pengampunan tanpa batas yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan kita dipanggil untuk merenungkan bagian ini dengan pemberian pengampunan yang sama kepada orang lain. Bapak, Mama, Opa, Oma yang terkasih dalam Tuhan, mengampuni bukan berarti kotong memaklumi dosa dan kesalahan. Ya, tetap dosa itu ada dia punya konsekuensi. Salah tetap salah. Seperti utang harus diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Nah, pengampunan itu sebenarnya satu paket dengan pendamaian, Bapak, Mama, Opa, Oma. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Kalau orang bilang dia sudah mengampuni, itu harus berjalan bersama-sama dengan berdamai. Jadi kenapa satu paket, Bapak, Mama, Opa, Oma? Karena kita temukan ada orang yang mau mengampuni, tapi tidak mau berdamai. Begitupun ada yang mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Contoh, saya kasih contoh, Bapak, Mama, Opa, Oma. Ada orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni, dia akan bilang begini, kakak, ya ada sepasang Opa, Oma ini, dia bilang begini, kakak, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah apa? Kau mau marah apa, Ju? Kotong sutua-tua begini nih, ya, dia mau datang ke rumah ada. Ya, dia mau datang ke rumah ada. Tapi, kakak, kalau saya yang mau pergi di dia, biar sa kakak. Nah ini, orang sudah mau mengampuni tapi sana mau berdamai. Nah, itu dia. Lalu ada juga yang sebaliknya, Bapak, Mama, Opa, Oma. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni, kelihatannya itu memang seperti tidak ada masalah. Tapi sebenarnya ada motif pencitraan di situ. Saya kasih contoh. Kalau kita melihat kita punya cucu dong main kelereng, lalu kemudian ada kecurangan. Ya, ada kecurangan di situ, mereka berkelahi dan kemudian kita sebagai Opa, Oma datang untuk melerai perkelahian mereka. Dan melerainya itu dengan cara lebih boson dua berdamai. Nah, ketika pas mau berdamai begitu, kita lihat kayak tidak ikhlas. Nanti tangan, pegang tangan tapi muka pitampa lain. Jadi begitu, Bapak, Mama, Opa, Oma. Ya, itu sudah berdamai tapi tidak mau mengampuni. Jadi saya katakan seperti di awal, pengampunan itu dia sebenarnya satu paket dengan pendamaian. Ya. Jadi Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara semua, apakah ketompung posisi, ya, sekarang, apakah ketompung posisi mengampuni tapi belum berdamai? Apakah sekarang kotong punya posisi memang sudah mengampuni, tapi apakah sudah mau berdamai juga? Ya, atau sudah berdamai tapi belum mau mengampuni? Kalau kita masih di posisi ini, sebenarnya kita sedang terkurung di balik jeruji yang kita ciptakan sendiri. Nah, kalau kita sudah terkurung begini, maka tidak ada kebebasan yang kita rasakan, Opa, Oma. Tidak ada, Bapak, Mama, tidak ada yang kebebasan yang kita rasakan. Kita mengurung kita punya diri sendiri dalam jeruji yang kita ciptakan itu. Ya, hal pentingnya harus didengarkan baik-baik, Bapak, Mama, Opa, Oma. Terkadang orang Kristen itu lupa satu hal, bahwa Tuhan memang mengampuni kita, tapi dia punya dampak dosa itu tetap ada. Ya, dalam iman Kristen Tuhan memang mengasihi kita tanpa syarat. Tetapi setiap dosa yang kita lakukan tetap punya konsekuensi. Ya. Tuhan itu Maha Kasih tetapi Dia juga Maha Adil. Ya, kalau mau dibilang
kasih dan keadilan itu sebenarnya kalau mau digabungkan pasti akan sangat kontra. Tapi luar biasanya Tuhan kita mempertemukan keduanya itu di kayu salib. Itulah lambang keadilan dan kasih yang digenapi di situ. Nah, jadi ada poin penting. Ini poin penting yang sangat penting bagi kita, Bapak Mama. Kasih Tuhan itu tidak sama dengan bebas dari konsekuensi. Tuhan itu seperti Bapa yang penuh kasih. Dia mengampuni kita, tapi tidak selalu menghapus dampak perbuatan kita di dunia ini. Galatia 6 ayat 7 itu sangat jelas mengatakan bahwa apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi pengampunan dan konsekuensi itu dua hal yang berbeda. Ya, pengampunan itu dia berkaitan dengan soal hubungan dengan Tuhan. Nah, maksudnya apa? Hubungan dengan Tuhan artinya diselamatkan, dipulihkan. Tetapi konsekuensi itu dia tentang akibat alami di kehidupan nyata. Seperti contoh sederhana saja Bapak, Mama, Opa, Oma. Kalau kita bohong, ya ini contoh sederhana. Kalau kita bohong, kebohongan itu bisa diampuni. Tapi konsekuensinya bisa merusak orang punya kepercayaan. Ya, kepercayaan orang menjadi rusak. Orang sama percaya lagi, itu akibat. Lalu kemudian berkata kasar. Berkata kasar bisa diampuni. Tapi akibatnya orang pun hati sudah sudah itu kata-kata. Lalu kemudian apa lagi? Malas. Memang Tuhan tetap sayang. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terbaik bagi kita. Ya, tetapi masa depan kita bisa kacau kalau kita menjalani dengan kehidupan juga yang kacau. Jadi kenapa Tuhan tetap membiarkan konsekuensi Bapak, Mama, Opa, Oma? Karena konsekuensi itu adalah guru kehidupan. Kalau tidak ada konsekuensi, manusia tidak dapat belajar dan tidak berubah. Itu dia. Jadi Ibrani 12 ayat 6 di sini dia mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya. Bisa menghajarnya melalui pengalaman-pengalaman pahit. Ya, menghajar melalui badai. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan kita untuk ada dalam situasi itu terus-menerus. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik hari ini dari firman ini, Bapak, Mama, Opa, Oma, Saudara semua, Tuhan mengasihi. Tuhan tetap mengasihi kita, tapi dosa tetap ada dia punya konsekuensi. Tuhan mengasihi kita bukan untuk membiarkan kita dalam dosa terus-menerus, tapi untuk menarik kita kembali dan mengubah hidup kita. Ya, pertanyaan refleksi bagi kita semua, Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudara terkasih, apakah mengampuni berarti tidak lagi mengingat kesalahan? Apakah ketika saya mengampuni saat itu, saya melupakan semua orang yang melukai saya? Ini pertanyaan harus kita renungkan bersama. Sang raja tadi, dia bersedia menghapuskan semua utang hambanya karena mengingat betapa beratnya utang yang harus ditanggung. Ya, yang ditanggung ini bukan hanya yang peminjam, tetapi istri dan anak juga menanggung itu. Kalau tidak bayar, maka istri dan anak akan dipekerjakan menjadi budak. Ya, tetapi kenapa raja menghapuskan? Karena ada belas kasih. Dia tidak tega. Ya. Sang raja memang mengingat hutangnya, tetapi ia memilih untuk tidak memperhitungkannya sebagai hutang, melainkan sebagai pemberian hadiah. Pemberian hadiah. Apa yang diberikan? Belas kasihan, pengampunan sebagai hadiah. Nah, hadiah itulah yang membebaskan penagih hutang, peminjam hutang, ya, orang yang berhutang. Nah, sadarkah kotong posisi Bapak, Mama? Apakah kotong adalah hamba yang tadi sadar diri atau hamba yang jahat? Sekarang kotong renungkan kotong posisi baik-baik. Ya,
Tuhan sudah kasih ketong pengampunan, ya. Ketong yang begitu berdosa, Tuhan layakkan ketong semua. Ketong memohon belas kasihan, meminta pengampunan, dan dari situlah hati Tuhan menjadi lunak. Ya, Tuhan berbelas kasih kepada kita. Sudahkah kita juga mengampuni sesama kita, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita? Ya, renungkan kita punya posisi baik-baik, Papa, Mama, Opa, Oma. Kalau sampai dengan saat ini, ada kita punya teman-teman, saudara, kita punya anak sendiri, kita pun cucu sendiri, buat hati kita terluka, dan sampai dengan hari ini kita masih bawa dan belum sembuh-sembuh. Ya, mari, firman Tuhan hari ini mau kasih ketong bahwa pengampunan yang Tuhan kasih kepada kita semua itu adalah pengampunan yang membebaskan. Maka kita juga harus membebaskan diri kita juga dengan membebaskan orang lain. Ya, supaya kita punya hidup ini menjadi orang yang benar-benar bebas, orang yang benar-benar merdeka, dan orang yang benar-benar merasakan kasih sayang dan anugerah daripada Tuhan. Nah, apakah kita sudah memberi pengampunan kita sebagai hadiah kepada orang lain atau masih terjebak dalam perhitungan? Ini yang harus kita renungkan baik-baik, Bapak, Mama, Opa, Oma. Hari ini Tuhan mau supaya pengampunan yang kita beri kepada sesama harus berakar pada pengampunan Allah di dalam Kristus. Kalau kita mengampuni orang bukan karena orang itu layak diampuni. Ini harus kita ingat baik-baik. Kita mengampuni orang itu bukan karena orang itu layak diampuni. Tetapi karena kita sendiri sudah diampuni. Pengampunan bukan perasaan yang spontan yang tiba-tiba muncul, ya, melainkan keputusan iman. Keputusan iman, ia tidak menghapus keadilan atau meniadakan batasan yang sehat. Tetapi pengampunan berarti melepaskan hak untuk membalas. Dengan begitu, pengampunan yang kita berikan benar-benar membebaskan diri kita dan orang lain. Sebagaimana Tuhan sudah membebaskan kita dari murkanya. Firman Tuhan hari ini kiranya membebaskan kita, memampukan kita juga untuk memberi pengampunan kepada sesama kita sebagai hadiah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengaminkan firman Tuhan tadi. Mari kita bersama-sama menyanyikan PKJ nomor 200, Ku diubahnya. Saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sekaligus kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang setia, Bapa yang penyayang kepada kami, anak-anak. Terima kasih Tuhan, hari baru, nafas kehidupan yang masih berhembus dari setiap diri kami, orang-orang terkasih yang masih Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan,
Kami mensyukuri bahwa selalu ada cara Tuhan untuk menunjukkan keterlibatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, firman Tuhan hari ini benar-benar mengajarkan kami, menuntun kami, bahkan menegur kami bahwa terkadang kesalahan-kesalahan yang diperbuat orang terhadap kami sering mengingat, kami lebih mengingat kesalahannya daripada kebaikan-kebaikannya, yang secara tidak sadar mengurung kami. Kami menciptakan jeruji yang mengurung kami, dan kami sadar bahwa dalam tempat seperti itu tidak ada kebebasan yang kami rasakan. Hari ini Tuhan, kami benar-benar diajarkan sebagaimana di dalam bacaan Alkitab perumpamaan tentang raja dan dua orang hamba. Kami melihat balas kasihan, ada anugerah, ada pengampunan. Kami belajar banyak hal bahwa yang dimaksud oleh Engkau mengampuni 70 kali 7 kali itu bukan tentang bagaimana kita harus mengampuni, berapa banyak kali kita mengampuni. Itu bukan tentang bagaimana kami mengingat terus berapa kali kita harus mengampuni, tetapi firman Tuhan mengajarkan kami bahwa pengampunan harus selalu diberikan, harus selalu dilakukan, harus selalu diwujudkan. Terima kasih Bapa. Kami belajar banyak hal dari perumpamaan yang tertulis dalam Alkitab ini. Raja yang sebenarnya punya keadilan untuk memperhitungkan, tetapi juga mengasihi oleh karena kebaikan hati, permohonan, kesadaran diri yang ditunjukkan oleh hamba. Kami berefleksi bahwa apakah kami berada di hamba yang sadar diri atau berada di posisi hamba yang tidak sadar diri. Mampukanlah kami Tuhan untuk supaya menjadi seperti hamba yang benar-benar memohon, merendahkan hati, dan juga selalu menunjukkan hidup yang benar-benar bergantung pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami belajar banyak hal hari ini. Pengampunan yang membebaskan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami untuk memberi pengampunan itu sebagai hadiah kepada orang lain, sama seperti hadiah yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami sebagai opa oma, bapa mama, saudara semua yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Jikalau Tuhan melihat setiap kami ada yang masih menyimpan luka yang begitu lama dalam hati, berakar dan tertanam, mari kami mohon Tuhan. Tuhan, angkat semua luka kami, balut luka kami, dan pulihkan kami, supaya dalam keadaan kami yang berpulih, kami juga mampu untuk memberi pengampunan itu sebagai hadiah kepada sesama kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, opa oma, bapa mama, saudara semua yang ada saat ini. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk para orang tua kami, bapa mama, opa oma, atau saudara yang tidak bisa hadir ke gereja oleh karena masalah kesehatan, oleh karena kesibukan, ataupun berbagai hal lainnya. Tuhan, dengan media yang ada sekarang ini, kami mau menggunakan supaya kami dapat menjangkau mereka-mereka yang berada dalam kerinduan untuk datang di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan memampukan kami semua yang sebagai majelis yang Tuhan pilih dan ada saat ini Tuhan, bersama-sama dengan UPP Lansia dan Disabilitas dan juga UPP Multimedia yang Tuhan utus dan Tuhan pilih untuk ada menopang pelayanan di sini. Tuhan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab,
dan keseharian hidup mereka. Biarlah dengan keseharian hidup mereka, pelayanan mereka, menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga Tuhan, bagi mereka yang terbaring sakit dan benar-benar membutuhkan pemulihan. Kami mohon Tuhan, kasihanilah mereka dan pulihkanlah mereka dari keadaan mereka dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak cucu kami yang menjadi penerus kami. Kami mohon juga Tuhan supaya Tuhan menjaga keluar masuk mereka dan naungilah mereka dengan hikmat dan roh-Mu yang kudus, supaya dalam setiap pilihan pengambilan keputusan mereka, Tuhan memakai kami sebagai orang tua untuk membimbing dan menuntun mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan memberkati dalam setiap keseharian hidup, aktivitas mereka. Kategori lansia, disabilitas, kaum bapa, kaum perempuan gemit, pemuda, part, dan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Saat ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya damai sejahtera daripada Tuhan tetap tinggal bersama dengan kami dimanapun kami berada. Dan akhir dari doa ini kami memohon, ampunilah kesalahan kami Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam, damai sejahtera bagi kita semua. Selamat berhari Minggu. Kita memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.